Dengan dukungan publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang. Mau tahu alamatnya Aguan KTP-nya? Mau tahu Antoni Salim alamat KTP-nya? Tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan nggak datang, sayang. Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit. Sanksi membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini sudah mencoba untuk melakukan makar, memisahkan sebuah wilayah, ingin dikuasai. Ini sudah sebenarnya makar. Tapi ini fakta bahwa rakyat berani melawan kebatilan, rakyat berani melawan ketidakadilan. Laut itu sudah dikapling-kapling, ya 300 hektar lebih. Ya, karena ada kopi sertifikatnya yang menandatangani oleh orang BPN. Ya, BPN berarti secara tidak langsung terlibat. Kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat atau TA Mor PTR mau memberikan statement resmi terhadap keterangan dari saudara Wahyu Sakti Trenggono dari Kementerian KKP yang belum lama ini justru komplain ketika pagar laut yang menjadi bukti adanya akses publik dihalangi oleh PIK 2 dipersoalkan. Katanya itu untuk bahan bukti penyelidikan. Nah, saya mau kasih tahu beberapa statement kita ya kepada Wahyu Sakti Trenggono. Ini yang pertama, ini pejabat tidak etis, tidak tahu bagaimana tata krama bernegara. Lebih hebat yang namanya Khalid Mihdar nelayan dari Banten. Ya. Cerdas. Kementerian KKP itu bukan atasan TNI AL. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut ya pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Pecah. Jadi menurut kami ini menteri nggak tahu etika, nggak tahu hukum, pecat saja. Yang kedua, mau bambu itu hilang semua, itu buktinya banyak. Kami bisa jadi saksi, itu juga bukti. Video juga bisa jadi bukti. Banyak sekali bukti-bukti. Justru KKP selama ini ngapain aja? Ya. Kami sampai datang ke KKP, mau kompres saja, sempat mau diusir. Kami masa mengirim surat permohonan audiensi ke Kementerian KKP, kok nggak boleh kompres di Kementerian KKP? Emangnya kita mancing? Kalau kita mancing, kompresnya mungkin di Ancol boleh lah begitu. Nah, yang ketiga, justru kami khawatir ini adalah tindakan yang menghalangi ya perlindungan negara terhadap kedaulatan laut kita oleh Kementerian KKP berdalih melakukan penyelidikan. Nah, ini yang harus kita dalami. KKP itu memberikan statement itu, Wahyu Sakti Trenggono itu atas otoritas presiden atau otoritas yang lain? Atas perintah Prabowo atau perintah Jokowi? Atas perintah Prabowo atau perintah Aguan? Atas perintah Prabowo atau atas perintah Antoni Salim? Dan ini semakin mengkonfirmasi di negara kita ada otoritas lain yang lebih ditakuti oleh menteri. Dan ini menjadi bukti ada negara dalam negara di Republik ini. Jadi itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke substansi persidangan. Kita prihatin, bersedih sekali hari ini. Kenapa? Ternyata kualitas pemimpin kita yang kita anggap mengerti bagaimana memimpin rakyat, tata kelola negara. Ternyata Airlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Ini sama saja abuse of power. Jadi yang pertama, ini Airlangga kagak ngerti tata cara bernegara. Karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Jadi kalau dia ngerti, kalau pribadi ya dia sewa lawyer, berapa sih harganya sewa lawyer? Kenapa masih menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi saudara Airlangga Hartarto? Nah, kalau mau ya
Kalau mau tahu bukti korupsi, ini salah satu indikasi bukti korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena orang-orang yang dari kementerian tadi dibayar oleh pajak siapa? Pajak kita, rakyat. Kita membayar pajak negara itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan Airlangga Hartarto. Makanya tadi saya setuju sependapat dengan majelis hakim, orang dari Kementerian Ekonomi tadi ditolak. Jadi hari ini dianggap Airlangga Hartarto tidak hadir sidang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari persidangan. Yang selanjutnya dalam persidangan ini, kita baru tahu. Ternyata harus ditekan publik dulu, kita rame dulu kemana-mana. Ya, baru aguan datang. Itu pun melalui surat kuasa, tapi secara hukum sudah dianggap datang. Tapi kan baru datang setelah kita persoalkan di ruang publik. Kita sudah persoalkan alamat dia, apa perlu dipanggil ke alamat rumahnya. Ternyata panggilan lewat Agung Sedayu pun hari ini sampai begitu loh. Loh, ini kuasa hukumnya sendiri tadi yang intercept. Saya tadi tersinggung kuasa hukum membawa narasi opini di luar untuk fakta persidangan. Kalau mau beropini di luar silahkan, persidangan kita hargai, steril dari opini. Jadi nggak bisa kemudian berdalih, oh ini kan narasi di luar. Loh, memang faktanya Aguan nggak datang dan hari ini baru datang. Jadi siapapun, baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa. Betul apa betul? Dan karena kita nggak punya kewenangan, paksaan kita ya hanya membuat opini, dukungan publik. Dan hari ini dengan dukungan publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang walaupun dengan kuasanya juga. Dan tadi kita tahu, oh alamat KTP-nya di situ. Mau tahu alamatnya Aguan KTP-nya? Mau tahu Antoni Salim alamat KTP-nya? Tadi kami sudah catat. Jadi sebenarnya, Di mana alamatnya? mau tahu aja. Nah, lalu ada lagi. Tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan nggak datang, sayang. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit. Iya kan? Kita minta gugat perbuatan melawan hukum, dihukum, sanksi, membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami. Bukan kepada penggugat, bukan pada prinsipal, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini? Baik sekali begitu. Dan saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini adalah gugatan seluruh rakyat. Memang di dalamnya ada FPPI ya, Forum Persatuan Purnawirawan Indonesia. Ada juga Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM. Ya, ada FTA, ada Bang Edi Mulyadi ya, senior kita. Ada Bung Rizal Fadila, penulis yang kita bangun pagi begitu buka mata, yang dibuka HP di grup WA yang muncul tulisan oleh Rizal Fadila. Nah, itu kondang banget itu orangnya. Mana orangnya? Oh ya. Ada Pak Sudung. Nah, jadi Bang Herman Kadir juga hadir dan yang lain hadir, nanti bisa menyampaikan. Intinya kita belum sampai ke tahap mediasi. Karena satu, Airlangga dianggap tetap tidak datang karena yang diutus dari kementerian, bukan kuasa hukum secara pribadi. Maka majelis hakim menunda. Berapa tundanya? Seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, tanggal 3 Februari 2025. Kenapa? Karena tanggal 7 besok, itu 27 itu tanggal merah begitu. Tapi gak apa-apa, kita terus ya siap terus hadir ya. Siap terus berjuang ya. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya dari yang lainnya. Yang pertama Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena dengan terungkapnya kasus ini, akhirnya kita semakin jelas terlihat siapakah pengkhianat bangsa. Bangsa ya. Terlihat sudah. Sudah, Kemudian iya. apalagi kita tadi baru aja pengacara kita bilang kalau laut itu sudah ada hak guna bangun. Aduh pinternya. Padahal sesuai Menteri dengan zaman now. Undang-Undang Nomor 33, laut, bumi, gunung dan beserta isinya itu adalah punya Ya, rakyat rakyat Indonesia ya. Jadi memang benar
sertifikat laut itu harus kita kawal lagi, Mama. Terus Semangat. Jangan kita diamkan. Karena kedaulatan dari negara Indonesia itu sudah terancam. Dan sekali lagi, kita akan hafali siapa-siapa aja yang hari ini datang dan pro kepada mereka. Itulah mereka yang sudah menelan cuan dari darah saudara mereka sendiri. iya. Dengan begitu, kita semangat. Semangat. Siapa kita? Mengawali kasus ini ada pasal 106 107 yaitu sudah mencoba untuk melakukan makar, memisahkan sebuah wilayah, ingin dikuasai. Ini sudah sebenarnya makar selain undang-undang kelautan. Jadi poin yang sudah tadi dijelaskan cukup jelas. Saya pikir nggak perlu lagi saya menyampaikan yang terlalu panjang dan lebar. Tapi ini fakta bahwa rakyat berani melawan kebatilan, rakyat berani melawan ketidakadilan, dan rakyat akan bersatu. Dan informasinya mantan-mantan TNI akan bergabung, tetap akan mendukung ini semua. Dan terbukti TNI Angkatan Laut berani melakukan proses pencabutan walaupun KKP mengatakan masih butuh penyelidikan. Ini ngaco kalau menurut saya. Ada video yang berkembang cukup pesat, itu sudah petunjuk, tidak perlu lagi hilang barang bukti tinggal diambil, dikumpulin kok. Itu gampang dan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan pers media, YouTuber, dan rekan-rekan advokat sekalian. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Aguan CS itu sampai dengan batas persidangan ini ataupun yang kita ketahui sampai saat ini, mereka tetap tidak mengakui, ya, tidak mengakui adanya pagar-pagar di laut itu yang sudah mencapai sekitar 11 km ya panjangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi jangan lupa mereka pun juga berusaha menyelundupkan hukum. Sebetulnya mereka melakukan pengukuran atau patok-patok di laut itu, ya, tidak hanya sebatas pagar laut saja, ya. Faktanya mereka sudah melakukan patokan-patokan atau katakanlah kapling-kapling laut itu, ya, itu sampai sekitar luas 3 hektar lebih, ya. Di pas pinggir pantai mereka melakukan kapling-kapling, ya. Nah, mereka mendasarkan padahal kalau kita mendasarkan diri pada pasal 65 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ya, itu tentang penguasaan hak tanah di atas laut, itu jelas-jelas, ya. Di atas laut wilayah perairan itu tidak dimungkinkan. Kalaupun dimungkinkan adalah hal-hal khusus, misalnya menyangkut bahwa perkampungan itu memang dia berada di atas laut, ya. Tapi kan ini tidak. Jadi Aguan CS itu mengklaim bahwa kapling-kapling yang mereka buat itu adalah hak milik mereka, ya, dengan nama-nama pemiliknya yang fiktif, HGB-nya, hak guna bangunannya. Artinya apa? Kalau ini akan terjadi seterusnya, kemudian diproses lebih lanjut, berarti Aguan CS itu akan menguasai lahan-lahan di atas laut itu, di mana nanti dia akan diuruk. Setelah diuruk dia menjadi lahan, dan itu sudah disiapkan dari 2 tahun yang lalu sertifikat itu, begitu, ya. Jadi kemudian kalau setelah itu diuruk kemudian menjadi lahan, mereka tinggal mengklaim saja. Dan itu nama-nama itu adalah nama-nama fiktif, ya, nama-nama bikinan saja dari langit. Oleh karenanya perbuatan Aguan itu yang pertama tidak mengakui pagar laut, jelas-jelas, ya. Di persidangan hari ini kita akan persoalkan itu. Yang kedua, laut itu sudah dikapling-kapling, ya, lebih dari 3 hektar lebih itu, ya, di pinggir pantai itu kapling-kapling itu. 300 hektar lebih. Bayangkan saja, itu ada sertifikatnya, ya. Jadi benar-benar negara ini akan dipunjudangi, dan BPN tahu itu, ya, karena ada kopi sertifikatnya yang menandatangani oleh orang BPN. Ya, BPN berarti secara tidak langsung terlibat, gitu, ya. Jadi jelas-jelas ini ada laut yang akan dimiliki oleh pihak mereka. Ini jelas, ini nanti akan menjadi persoalan sendiri dan berikutnya akan menjadi bagian dari gugatan kita. Terima kasih. Sementara adalah itu.